Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan singkat malam hari ini. Kita akan membaca satu ayat dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dengan tema kemerdekaan akan membawa pada kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini karena kasih setia Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Dari pagi hingga malam hari ini kami boleh merasakan penyertaan, berkat dan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakan kami Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang lemah ini Tuhan perlengkapi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Tentu kemerdekaan kita maknai sebagai bebas dari penjajahan bangsa lain. Sebagai bangsa yang merdeka, tentu kita bisa mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa kita sendiri. Tidak lagi ditentukan oleh bangsa lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati bacaan firman Tuhan pada Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, ada perbedaan yang dalam tentang pengertian kata merdeka. Kata dimerdekakan dari dosa dan setelah menjadi hamba seakan-akan bertolak belakang. Di satu sisi dibebaskan dari dosa, tetapi harus menjadi hamba. Bukankah hamba otentik dengan penjajahan, di mana bangsa kita Indonesia merasakan bagaimana menjadi hamba dari seorang bangsa yang menjajah Indonesia. Seorang hamba tentu harus mengikuti tuannya, apa yang menjadi keinginan, dan perintahnya harus dituruti. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan Allah yang memerdekakan bukan karena usaha manusia untuk membebaskan dirinya sendiri. Dimerdekakan dari dosa berarti kita terbebas dari dosa melalui kasih karunia daripada Tuhan. Hanya karena anugerah Allah saja kita bisa dimerdekakan dari dosa. Karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang membebaskan manusia dari dosa, yang membawa kehidupan yang kekal. Karena penebusan itulah kita mampu hidup dalam kasih Kristus
yang menjadi kita hamba Allah yang setia, menjadi ahli waris kehidupan kekal dalam kerajaan kekal Bapa di surga. Orang yang masih hidup dalam hamba dosa, di mana kehidupan diperhamba dosa yang membawa kematian atau kebinasaan kekal, tentu harus berbalik kepada pengenalan akan Kristus dan pertobatan. Hamba dosa harus berbalik menjadi hamba Allah yang setia. Kita patut bersyukur karena kita bisa mengenal Kristus dan menjadi hamba Allah. Ia memberi anugerah Allah bagi kita yang memerdekakan kita dari dosa, terbebas dari hamba dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Allah tentu tidak mudah karena kita masih hidup di tengah dunia ini, di mana hamba dosa masih melingkupi kehidupan di sekitar kita. Mereka tetap berupaya keras untuk menyeret kehidupan orang percaya untuk masuk dalam jerat perhambaan dosa. Sebagai hamba Allah, kita patut hidup dalam kekudusan, menjaga dan berpegang teguh pada perintah Allah, membaca firman Allah, dan melakukan kehendak Allah. Berbuah pada perilaku kehidupan kita sehari-hari, menjadi kitab yang terbuka bagi orang yang melihat kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah yang setia dan yang sudah dimerdekakan dari dosa, tetaplah memandang Kristus dan berpegang teguh pada firman Allah yang senantiasa menopang, meneguhkan, menguatkan kita tatkala kita menghadapi pergumulan dan pencobaan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan meraih kemenangan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus, satu ayat yang boleh menguatkan kita. 1 Petrus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.